Hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung ternyata tidak baik-baik saja. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata mengatakan, jika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK, Kejaksaan Agung pasti akan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Alexander menyebut Polri pun melakukan hal yang sama seperti Kejagung. Hal tersebut Alexander sampaikan saat rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan KPK di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Memang di dalam Undang-Undang KPK yang lama maupun yang baru ada fungsi koordinasi dan supervisi. Ya, apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan bagi sekalian, tidak berjalan dengan baik. Sisi kelembagaan tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan, misalnya yang berhasil dalam pemberantasan korupsi, Singapura atau Hong Kong. Mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi. Ya, Singapura CPIB, Hong Kong ICAC. Seluruh isu terkait korupsi mereka yang menangani. Sedangkan kalau di KPK ada 3 lembaga, sekalian. KPK, Polri, ego sektoral masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangani jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian. Alexander menyampaikan dengan persoalan seperti itu, ia khawatir KPK tidak akan berhasil memberantas korupsi. Apalagi secara kelembagaan, regulasi dan SDM KPK juga bermasalah. Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango tiba-tiba mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Beberapa anggota Komisi 3 DPR pun penasaran dengan pernyataan Nawawi yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan lebih lanjut itu. Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dan dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya TPK di daerah. Selanjutnya, permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan. Saat sesi pendalaman, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Johan Budi bingung dengan permasalahan yang Nawawi ungkap. Dia bertanya apakah masalah yang terjadi terletak di internal KPK sendiri atau antara KPK dengan aparat penegak hukum lain. Menurut dia, saat ini adalah momen yang tepat bagi Nawawi untuk mengungkap permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung. Johan Budi mendesak Nawawi untuk menyampaikan secara terbuka terkait kendala dan apa saja yang sedang terjadi di KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik itu di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, hingga pendidikan dan pelayanan masyarakat. Jika permasalahan sudah terungkap, kata mantan jubir KPK ini, maka pihak-pihak terkait bisa melakukan langkah konkret selanjutnya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil juga penasaran dengan permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung. Dia yakin pengungkapan permasalahan kelembagaan antara sesama aparat penegak hukum ini menarik untuk dibahas. Sebab di dalam KPK sendiri sebenarnya ada jaksa dan polisi. Pak pimpinan KPK yang saya hormati, apakah ada kendala-kendala yang terjadi baik di internal KPK sendiri atau antara KPK dengan insan penegak hukum yang lain? Mungkin sekarang waktunya tepat menurut saya, karena sebentar lagi kalau nggak salah Bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas ya, dan dengan DPR RI yang periode 2019-2024 ini mungkin rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat, di atas ada teman-teman media, mungkin perlu disampaikan secara terbuka, Pak. Apa kendala, apa yang sedang terjadi di KPK dalam melaksanakan fungsinya, ya, kewenangannya, baik itu di bidang penindakan, baik itu di bidang monitoring, supervisi, koordinasi, dan juga berkaitan dengan pencegahan, ya, pendidikan, termasuk juga pendidikan dan pelayanan masyarakat. Mungkin perlu diungkap
kepada kami anggota Komisi 3, sehingga nanti perlu ada langkah-langkah yang konkret ya, yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK maupun oleh pihak-pihak yang punya relevansi dengan itu, berdasarkan apa tadi yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK. Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial ya, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, dengan Kejaksaan Agung, KPK dengan pihak-pihak yang lain, misalnya dengan BPKP, dengan BPK, apakah ada kendala-kendala, termasuk juga persepsi publik ya, kepada KPK yang sekarang harus diakui menurun.